ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua Shalom, keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus kasihi. Minggu pertama di bulan Juli ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Gembala Senior kita, Bapak Pendeta Bunadi Subrata, dan disertai dengan perjamuan kudus. Saya mengundang Ibu Bapak untuk datang dan mendengarkan firman Tuhan. Kita fokus kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Senior kita. Untuk itu saya percaya bahwa di Matius 6, hal kekhawatiran, jangan kau khawatir apa yang kau makan minum pakai, burung di udara Tuhan pelihara. Tetapi ayat 6, ayat 33 Tuhan yang, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan bagimu. Bapak kami percaya di masa pandemi ini Tuhan Yesus mau berbicara buat kita, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah, kami akan Bapa, Allah yang selalu kami panggil, kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Raja segala Raja, Engkau patut terima puji-pujian, hormat dan kemuliaan dari kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk pemeliharaan yang sempurna atas kami di bulan Juni. Engkau sudah menjaga kami dengan baik Tuhan Yesus. Hingga kami akan masuk di bulan Juli Bapa dengan keyakinan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami karena kami tahu Mazmur 23 Tuhan adalah gembala kami yang baik. Takkan kekurangan kami, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun kami. Bahkan Tuhan mengukir nama kami semua di dalam telapak tangan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini boleh jadi dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau sana. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab cinta-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Amin. Shalom, keluarga GKS yang Tuhan kasihi dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Saudara-saudara, di tengah keadaan melonjaknya COVID-19 di negara kita, mari kita semakin melekat kepada Tuhan, saudara-saudara, sebagai tempat perlindungan kita dan juga sebagai kubu pertahanan kita, saudara-saudara. Nah, pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Promise, atau saya mau berbicara tentang janji Tuhan, saudara-saudara. Nah, pada hari ini juga kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dengan serius dan juga tentunya roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Dan saya juga minta saudara-saudara agar kita bisa mengikuti ibadah ini sampai selesai, sehingga kita bisa berdoa bersama-sama pada sesi doa syafaat yang dipanjatkan. Karena kita perlu berdoa hari-hari ini juga untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Barangkali ada yang terpapar COVID-19, kita perlu doakan saudara-saudara. Dan juga bangsa Indonesia yang sedang dalam PPKM darurat hari-hari ini, saudara-saudara. Nah, saya mau mulai bahwa pengajaran tentang janji Tuhan ini sangat penting. Kalau manusia, ya, kita sering berjanji tentu. Namun sangat mungkin kalau manusia itu ingkar janji, sehingga bisa mengecewakan saudaraku orang-orang yang kita janjikan. Maka kita sering mendengar ungkapan janji tinggal janji. Tapi bagaimana kalau Tuhan yang berjanji, saudara-saudara? Mari kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 140. Demikian firman Tuhan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Jadi firman Tuhan berkata janji Tuhan bukan saja teruji, tetapi sangat teruji, saudaraku. Kadang jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Jangan kita pernah ragu akan janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi oleh Tuhan pada waktunya. Asal kita tentu memenuhi syarat. Nah, dari pihak Tuhan tidak akan pernah batal. Saya ulangi, tidak akan pernah batal. Sebab Tuhan tidak pernah berubah, saudaraku. Baik firman-Nya maupun karakternya, Dia tidak berubah. Kalau Ia sudah berjanji, Dia tidak akan menarik kembali janjinya itu, saudara-saudara. Mari kita lihat dalam Bilangan 23:13. Demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi dari pihak Tuhan, begitu kita harus yakin Dia tidak pernah gagal dalam janjinya, saudara-saudara. Namun untuk menerima janji itu,
ada syaratnya. Nah, kalau kita batal memenuhi syaratnya, janji Tuhan juga bisa batal, saudara-saudara. Nah, Tuhan pernah berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi perhatikan, Israel tidak percaya dan tidak taat kepada Tuhan. Mereka terus bersungut-sungut, mencobai Tuhan berkali-kali. Sehingga akhirnya rencana Tuhan bagi orang Israel menjadi batal. Bahkan tragisnya mereka mati di padang belantara. Mari kita akan lihat ayatnya dalam Bilangan 14. Ayat 22 sampai 23, saudaraku. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Mereka yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Mereka akhirnya tidak pernah melihat dan memasuki tanah perjanjian, saudara-saudara. Bagi setiap kita, saya beritahu Tuhan punya janji. Tuhan punya rencana yang terbaik untuk setiap kita, anak-anaknya yang sudah lahir baru, saudara. Jadi kalau kita taat, kita benar-benar berjalan dalam kehendak Tuhan, maka pasti janji Tuhan itu akan ditepati. Tapi sebaliknya kalau kita tidak taat, kita nggak berjalan dalam kehendak Tuhan, maka bisa batal, saudara-saudara. Saya mengajak kita semua mempelajari kehidupan Abraham, saudara. Abraham adalah seorang tokoh di Alkitab yang menerima janji Tuhan. Kita tahu itu. Dan barangkali kita sudah sering membaca ayatnya dalam Kejadian 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, saya bacakan kembali. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Dalam kitab Ibrani juga dikatakan hal yang sama dan diperjelas di situ. Mari kita lihat Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Allah, maka ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Haleluya. Katakan amin. Ini cerita tentang Abraham, bagaimana dia menerima janji Tuhan. Saya lanjutkan, saudara. Waktu Abraham berjalan dengan Tuhan, itu selangkah demi selangkah, saudara. Sampai akhirnya ujian yang terakhir dia lulus, puji Tuhan. Akhirnya Abraham mendapatkan anak yang dijanjikan Tuhan, yaitu Ishak. Perhatikan. Secara fisik kita melihat, saudara, melalui Abraham, maka munculnyalah sebuah bangsa Israel jasmani. Bangsa Israel jasmani. Yaitu selama 2000 tahun, sekitar 2000 tahun, saudara, dari Abraham sampai kepada Kristus, saudaraku. Ya, Kristus lahir ke dalam dunia. Nah, kemudian Kristus dilahirkan dari keturunan Abraham. Dan dengan iman kepadanya, perhatikan, dengan iman kepadanya, maka bangsa-bangsa di dunia ini, saudaraku, dipersatukan ke dalam sebuah bangsa Israel, tetapi bukan bangsa Israel jasmani, tetapi bangsa Israel rohani, saudara. Yaitu gereja Tuhan. Dan kita semua, saudara dan saya yang sudah lahir baru ini adalah gerejanya, saudaraku. Jadi Tuhan memberikan janji yang besar kepada Israel jasmani. Tapi kalau kita baca dalam firman Tuhan, saudaraku, bahwa janji Tuhan untuk bangsa Israel rohani, yaitu gereja Tuhan, itu jauh lebih besar. Haleluya. Mari kita akan lihat Galatia 3 ayat 14. Kita lihat, saudaraku, Galatia 3 ayat 14, demikian firman Tuhan.
Yesus Kristus telah membuat ini. Perhatikan saudara. Supaya di dalam Dia, kuncinya adalah hidup di dalam Dia, di dalam Tuhan. Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, perhatikan, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita ini yang ada dalam Kristus. Saudara dan saya yang hidup di dalam Kristus, saudaraku, adalah pewaris dari Abraham. Puji Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, janji Tuhan untuk Abraham adalah juga untuk kita. Janji untuk Abraham juga untuk kita, saudara-saudara. Janji Tuhan itu, saudaraku, ada yang sifatnya universal. Artinya umum untuk gereja Tuhan. Nah, saya percaya, saudaraku, di balik guncangan pandemi ini, yang sudah 1 tahun lebih dan di negara kita hari-hari ini bahkan semakin meningkat, saudara. Kita perlu doakan. Ada janji Tuhan yang besar, saudaraku, untuk gerejanya. Ada janji Tuhan yang besar untuk gerejanya. Yaitu yang Alkitab katakan hujan akhir. Saya mau katakan, saudaraku, dan saya percaya ini, bahwa hujan akhir itu segera tiba. Hujan akhir itu segera tiba, saudara. Nah, apakah hujan akhir itu? Perhatikan, hujan akhir adalah salah satu tanda dari akhir zaman. Jadi kalau kita bicara tentang akhir zaman, maka kita pasti akan bicara tentang hujan akhir. Hujan akhir adalah kebangunan rohani yang besar, bahkan yang sangat besar, saudaraku. Akibat pencurahan Roh Kudus yang terjadi secara luar biasa. Kita bisa baca ini ya dalam ibadah-ibadah yang lalu saya sering singgung, saudara. Dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Tetapi juga kita bisa baca dalam ayat lain. Misalkan dalam Yesaya 32 ayat 15. Mari kita akan lihat Yesaya 32 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Haleluya. Ini bicara tentang revival, kebangunan rohani pada akhir zaman ini. Nah, perhatikan apa yang terjadi kalau kebangunan rohani itu didatangkan oleh Tuhan kepada kita, saudaraku. Akibat pencurahan Roh Kudus, maka akan timbul kegerakan rohani yang besar. Apa saja, saudaraku, yang terjadi? Yang pertama, saudaraku, pertobatan jiwa-jiwa sudah pasti. Ada gairah yang besar untuk beribadah. Hidup orang-orang Kristen takut akan Tuhan, saudaraku. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan mereka membenci dosa, saudara-saudara. Mereka memiliki kekuatan dan kesukaan yang luar biasa. Sehingga mereka mampu, saudaraku, bertahan menghadapi tekanan-tekanan dan tantangan akhir zaman yang begitu besar. Semangat untuk bersaksi yang luar biasa untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Pembukaan rahasia firman Tuhan yang dulu masih termeterai, sekarang dibukakan, saudaraku, secara luar biasa. Haleluya. Orang-orang percaya akan dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus, dan mereka akan menghasilkan buah Roh Kudus, saudaraku. Orang-orang percaya akan diberkati secara finansial. Orang-orang percaya akan diberkati secara finansial, saudaraku. Juga diberkati secara kesehatan dan lain-lain untuk membantu pengabaran Injil. Perhatikan ayat yang penting ini. Mari kita lihat, saudaraku. Mazmur 45 ayat 16. Perhatikan. Para bapak leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Ini nubuatan tentang akhir zaman, saudaraku. Pembesar di sini, saudara, perhatikan. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis prince, yang dapat berarti pangeran, atau juga bisa diterjemahkan, diartikan raja, saudaraku. Jadi salah satu janji Tuhan kepada Abraham, perhatikan, adalah raja-raja yang akan muncul dari keturunannya. Jadi keturunan Abraham itu akan banyak raja-raja, saudaraku. Nah, maksud raja-raja di sini, saudaraku, adalah orang-orang
anak-anak Tuhan, saudaraku, yang diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan, saudaraku, dalam bidang finansial untuk membantu pekerjaan Tuhan. Sehingga, saudaraku, Injil kerajaan ini dapat diberitakan ke seluruh dunia, saudaraku. Itu yang dimaksud dengan raja-raja. Jadi selain ada para imam, Tuhan juga akan bangkitkan para raja pada akhir zaman ini, saudara-saudara. Nah, saya lanjutkan, saudara. Selain janji Tuhan yang sifatnya universal atau umum, Tuhan juga memberikan janji yang khusus, haleluya, yang spesifik kepada setiap kita, anak-anaknya, saudara. Saya diberikan janji, saudara semua juga yang mengikuti ibadah ini diberikan janji oleh Tuhan, saudara-saudara. Mari kita lihat beberapa tokoh Alkitab sebagai contoh, saudaraku. Saya ambil 3 saja. Yang pertama, saudaraku, kepada Yusuf. Maka Tuhan berjanji akan menjadikannya seorang pemimpin yang memiliki kedudukan yang tinggi dan kekuasaan yang besar. Puji Tuhan. Dan yang kedua, kepada Yosua. Tuhan berjanji bahwa setiap tempat yang diinjaknya akan menjadi milik Israel. Luar biasa bukan janji Tuhan? Dan kepada Kaleb, saudaraku, Tuhan juga berjanji bahwa Hebron akan menjadi milik pusakanya. Dan dia mendapatkannya itu, saudara-saudara. Nah, apa janji Tuhan yang khusus untuk kita? Pertanyaannya, apa janji Tuhan yang khusus untuk saudara, untuk saya, saudara-saudara? Janji Tuhan itu bisa tentang panggilan, saudaraku, calling. Apa calling kita? Apa panggilan kita? Atau tujuan hidup kita. Tanya kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan, calling saya apa? Barangkali saudara sudah mendapatkannya, saudara tunggu, ya, menantikan janji Tuhan itu bagi yang belum mendapatkannya. Saudaraku, juga bisa janji Tuhan untuk pergumulan hidup kita. Ya, misalkan kesembuhan dari sakit penyakit, pertobatan seseorang yang kita doakan, saudaraku, mungkin suami kita, istri kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita yang kita doakan. Pemulihan keluarga, saudara sedang berdoa untuk keluarga dan minta dipulihkan oleh Tuhan. Terobosan ekonomi, saudara sedang berjuang dalam hal ekonomi. Kemudian juga pasangan hidup, keturunan, saudaraku sedang berdoa untuk keturunan, saudaraku, atau bisnis tertentu yang Tuhan ingin berikan. Jadi bisa seperti itu, saudaraku. Dan pertanyaannya juga sudah berapa lama kita menantikannya. Nah, kita lihat Mazmur 89 ayat 35, demikian firman Tuhan. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Perhatikan ayat itu. Jadi saat ini barangkali kita sedang hidup dalam kegelapan, saudaraku. Ya, pandemi ini bicara tentang kegelapan dunia, saudaraku. Ya, waktu-waktu yang tidak mudah untuk kita lewati, saudaraku. Dan kita sedang menantikan penggenapan janji Tuhan yang belum datang, saudaraku. Dan tidak kunjung datang. Ingat, baik-baik Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Sepanjang kita hidup benar di dalam Tuhan, Dia tidak pernah ingkar janji. Bahkan setelah ribuan tahun, saudaraku, bayangkan, Tuhan masih ingat pada janjinya. Namun sebagai orang yang mendapatkan janji Tuhan, saudaraku, perhatikan, ini penting kita mengerti. Kita punya tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab kita, saudaraku? Tanggung jawab kita adalah menantikan. Tanggung jawab kita adalah menunggu akan janji tersebut, saudara-saudara. Nah, repotnya, saudara, dalam masyarakat Kristen sekarang ini, ada semacam mentalitas, saudaraku, saya perhatikan, ingin mendapatkan sesuatu itu serba cepat, serba mudah. Hanya klaim-klaim saja, langsung jadi milik. Nah, seperti itu sekarang, saudaraku. Mereka maunya langsung melompat, saudaraku, dari Mesir langsung ke tanah perjanjian. Kira-kira seperti itu. Nggak mau lewati ujian demi ujian di padang gurun. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu, saudara-saudara. E.W. Tozer, seorang hamba Tuhan terkenal, mengatakan demikian.
Orang-orang Kristen biasanya menangis dan berdoa atas kebenaran yang indah. Tetapi menarik diri dari kebenaran yang sama ketika butuh kerja keras untuk menerapkannya. Tampaknya begitu banyak orang-orang Kristen yang ingin menikmati getar dari rasa nyaman, tapi tidak bersedia menanggung ketidaknyamanan untuk berlaku benar. Seperti itu kira-kira saudaraku zaman sekarang ini. Nah, masa yang penting dan juga menjadi masa yang genting buat kita adalah masa menantikan janji Tuhan itu, saudara-saudara. Apalagi kalau kita sedang ada di padang gurun, rasanya kita ingin cepat-cepat dapat, saudaraku. Cepat-cepat ingin keluar dari padang gurun. Nah, di tengah pandemi ini setan akan mengintimidasi kita, saudaraku. Membuat kita berpikir bahwa janji itu sudah dibatalkan oleh Tuhan. Sehingga hidup saudara dan saya bisa semakin terpuruk kalau kita termakan oleh intimidasi setan itu, saudaraku. Nah, hari ini saya mau berbicara, saudaraku, tentang penundaan jawaban doa. Karena ini satu topik yang penting yang perlu kita mengerti, ya. Penundaan jawaban doa untuk apa? Untuk menantikan janji Tuhan itu. Ya, saudara-saudara. Nah, penundaan jawaban doa itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Jadi itu bukan di luar rencana Tuhan. Jadi penundaan jawaban doa itu pun termasuk bagian daripada rencana Tuhan, saudaraku. Sama halnya dengan pengabulan doa, sama, saudaraku. Bukan berarti kalau doa dikabulkan rencana Tuhan, kalau ditunda bukan rencana Tuhan. Tidak seperti itu. Bahkan ada kalanya penundaan-penundaan atas jawaban doa, saudaraku, itu biasanya akan terbukti membawa berkat yang bahkan lebih besar. Haleluya! Daripada pengabulan doa itu sendiri. Jadi kita perlu belajar tentang hal ini, saudara-saudara. Jadi jika kita dalam posisi menantikan janji Tuhan hari-hari ini, saudara, saudara sedang bergumul, berjuang, berdoa terus menantikan janji Tuhan, saya mau katakan jangan tawar hati. Saudara dan saya, ya, kita semuanya diajar Tuhan untuk jangan tawar hati. Kita harus percaya bahwa pengaturan waktu Tuhan itu sempurna. Pengaturan waktu Tuhan itu sempurna. Dan jangan sekali-kali intervensi Tuhan. Jangan sekali-sekali kita melakukan sesuatu sebelum Tuhan memberitahu kepada kita, saudaraku. Karena ada waktunya Tuhan, saudara-saudara. Jadi ini seperti kereta api yang mengikuti rel. Kereta api itu berjalan mengikuti rel. Pada saatnya nanti pasti akan tiba di stasiun. Seperti itu kira-kira, saudaraku. Mari kita katakan bersama seperti ini, saudaraku, supaya kita ingat, jika sebuah janji diberikan, maka sebuah penantian dibutuhkan. Mari kita katakan sama-sama, 2, 3. Jika sebuah janji diberikan, maka sebuah penantian dibutuhkan. Jadi seperti itu, saudaraku. Nah, penangguhan mendapatkan janji Tuhan itu kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa. Itu kedaulatan Tuhan, saudaraku. Sesuatu yang tersembunyi dalam hikmatnya yang tidak terbatas, tapi saya percaya, saya yakin itu dilakukan Tuhan untuk kebaikan kita. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 hal penting, saudaraku, yang perlu kita ketahui tentang menantikan janji Tuhan ini. Ketiga-tiganya penting, ikuti saya terus, saudaraku. Yang pertama, saudara, perhatikan. Tuhan menunggu hingga kita cukup dewasa secara rohani untuk mendapatkan janji Tuhan itu. Jadi Tuhan tunggu sampai kita dewasa secara rohani, baru Tuhan kasih janji itu. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 6b. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah adalah pemberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, mencari Tuhan. Dan bukan kepada orang yang mencari upah. Saudara mengerti, ya? Jadi diberikan kepada orang yang mencari Tuhannya, bukan mencari upahnya atau berkatnya saja, saudara-saudara. Nah, orang tua di dunia ini pun, saudaraku, harus menentukan, ya, bukan hanya baik bagi anaknya,
apa saja yang baik bagi anaknya, tetapi juga kapan, perhatikan, kapan hal yang baik itu akan diberikan oleh dia kepada anaknya. Hal yang baik, saudaraku, jika diberikan pada waktu yang salah bisa menjadi sebuah kutuk, bahkan bisa mencelakakan bahkan, saudara-saudara. Bukan jadi berkat malah. Kita memberikan hadiah misalkan sepeda motor kepada anak kita yang masih usia 12 tahun. Pasti akan berbahaya buat anak itu, akan mencelakakan dia, saudara-saudara. Nah, ada perbedaan antara orang Kristen kanak-kanak dengan orang Kristen dewasa. Perhatikan baik-baik. Orang Kristen kanak-kanak itu, saudaraku, lebih memusatkan hati dan pikirannya itu pada berkat, bukan pada Tuhan, sang sumber berkat atau sang pemberi berkat itu, saudaraku. Nah, orang Kristen kanak-kanak, saudaraku, setelah terima janji Tuhan, setelah janji Tuhan misalkan digenapi untuk dia, jadi berkati Tuhan, maka cenderung akan menjadi sombong, akan menjadi egois. Bahkan dia bisa lupa, saudaraku, bahwa berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu bahayanya. Akhirnya ia sibuk dengan berkat itu dan imannya menjadi gugur. Itu Kristen kanak-kanak. Saya ambil contoh, saudaraku, ada cerita seorang wanita. Dia memaksa Tuhan dalam doanya. Dia paksa Tuhan, saudaraku, untuk memberikan seorang suami. Akhirnya dia dapat seorang suami, tapi ternyata suaminya ini nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nggak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudara. Nah, takut kehilangan suaminya. Apa yang terjadi? Ya ikut-ikutan mundur dari Tuhan, saudara. Dan ternyata pernikahannya hanya bertahan 5 tahun dan kemudian hancur. Nah, sebaliknya saya akan bicara tentang orang Kristen dewasa. Kalau saudara dan saya adalah orang Kristen yang dewasa, maka kita lebih mengutamakan Tuhan daripada berkat itu sendiri. Ya, orang yang dewasa rohaninya sangat mengasihi Tuhan. Dan ia rindu, saudaraku, mempersembahkan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Itu Kristen dewasa. Nah, perhatikan, hanya bila Tuhan, sang pemberi berkat, lebih diutamakan daripada berkat itu sendiri. Tuhan lebih diutamakan dari berkat itu sendiri. Barulah kita benar-benar siap. Benar-benar siap untuk menerima berkat yang merupakan janji Tuhan tersebut. Dan hidup kita akan diberkati luar biasa. Charles Wesley mengatakan demikian. Pemberian-pemberianmu saja tidak dapat mencukupi, kecuali dirimu sendiri diberikan. Karena hadiratmu menciptakan firdausku, dan di mana engkau berada adalah surga. Indah bukan? Mari kita benar-benar perhatikan kata-kata yang indah ini. Nah, saya mau cerita tentang seorang pengusaha Kristen yang sangat dihormati di awal abad ke-20, saudaraku, di Amerika Serikat. Nah, ia bernama Henry Parson Crowell. Dia lahir pada tahun 1855, saudara. Dan ketika dia berumur 9 tahun, saudara, ayahnya meninggal karena penyakit TBC. Dan 8 tahun kemudian Henry juga tertular penyakit yang sama. Nah, suatu kali dalam keadaan sakit, saudara, Henry menghadiri ibadah gereja dan dia didoakan. Pendeta Dwight L. Moody mendoakan dan bernubuat kepada dia. Dia berkata, dunia masih akan melihat apa yang dapat dilakukan Tuhan melalui orang yang sepenuhnya mengabdi kepadanya. Henry pegang janji Tuhan itu. Itu janji Tuhan buat dia. Dan dia berdoa mohon kesembuhan dari Tuhan, saudara-saudara. Ia berjanji jika ia sembuh maka dia akan mengabdi kepada Tuhan, saudara. Puji Tuhan, doanya dijawab, saudara. Ia sembuh dan dia menjadi seorang pengusaha. Ia mendirikan perusahaan yang bernama Quaker Oats Company yang berkedudukan di Chicago dan populer ya dengan logo gambar pria berbaju bangsawan. Barangkali di antara kita juga ada yang pernah melihat logo itu. Nah, perusahaan ini sangat terkenal, saudaraku, dengan oatmeal-nya atau havermutnya dan juga cerealnya, ya, makanan-makanan sehat. Melalui perusahaannya ini ia mengabdi kepada Tuhan, saudara.
Luar biasa saudaraku, ia mengembalikan perpuluhan, tapi bukan hanya 10%. Dia mengembalikan bahkan hingga 70%, saudaraku. Dan ia hidup berkelimpahan dari 30% sisanya. Ia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, dan dikenal sangat dermawan. Perhatikan, selama 40 tahun waktu yang tidak singkat, ia menjadi ketua Dewan Pengawas Institut Alkitab Moody. Bahkan gedung mereka dinamai dengan namanya. Setelah kematiannya, saudaraku, keluarganya menemukan selai kartu di mejanya. Kartu itu ditulis 40 tahun silam dan selalu disimpan di sakunya selama bertahun-tahun, saudaraku. Nah, pada kartu tersebutlah tertera falsafah hidupnya yang luar biasa. Bunyinya seperti ini: jika hidupku bisa selalu dijalankan untuk menyenangkan Tuhan, aku akan sangat bahagia. Haleluya. Hedley adalah anak Tuhan yang dewasa rohani. Ia lebih mengutamakan sang pemberi berkat daripada berkat itu sendiri. Hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Yang kedua, saudaraku, Tuhan ingin menguji iman kita. Itu yang kedua. Tuhan ingin menguji iman kita. Iman itu, kata Alkitab, harus diuji. Iman yang belum diuji adalah iman yang tidak dapat diandalkan sama sekali. Jadi alasan Tuhan menguji iman kita ya adalah untuk memurnikan kita. Ya, memurnikan kita dari kekuatan manusiawi. Sebab Tuhan tidak ingin kita ini ikut Tuhan dengan kekuatan kita. Tuhan ingin kita ikut Tuhan dengan kekuatan dari Dia, saudaraku. Nah, tatkala kita berhenti bersandar kepada diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita baru bisa percaya full, percaya penuh kepada Tuhan, saudaraku. Nah, ini yang dilakukan atau diceritakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ia mengatakan bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan dia alami, saudaraku, begitu berat. Itu membuatnya akhirnya tidak bergantung kepada kekuatan dia lagi, tetapi kepada kekuatan Tuhan. Sehingga akhirnya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita lihat Roma 4 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ini tentang Abraham, saudara ya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Perhatikan, Abraham itu enggak dikalahkan oleh waktu dan keadaan. Ia percaya penuh kepada Tuhan dan firman-Nya, saudaraku. Ia tidak melihat keadaan sekarang. Juga hari ini kita diajar untuk tidak lihat keadaan sekarang di tengah pandemi ini, saudara. Tapi melihat dengan iman, keadaan setelah janji itu digenapi. Dia lihat ke depan, saudaraku. Dengan iman. Dengan berjalannya waktu, imannya tidak menjadi lemah. Alkitab katakan justru semakin kuat. Dan haleluya, pada akhirnya ia menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Dan dia diberkati Tuhan luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, Tuhan ingin memperkuat karakter kita, terutama kesabaran dalam menantikan janji Tuhan. Mari kita lihat Ibrani 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Dua hal penting, iman dan kesabaran, mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi untuk menerima janji Tuhan, perhatikan, dibutuhkan gabungan antara iman dengan kesabaran. Dua-dua ini harus ada, saudara-saudara. Nah, meskipun Abraham misalkan punya iman yang dahsyat, tapi kalau dia tidak punya kesabaran, dia belum tentu mendapatkan janji Tuhan. Banyak orang-orang gagal, saudaraku, mendapatkan penggenapan janji Tuhan bukan karena tidak punya iman, tapi karena tidak sabar. Mereka sudah berdoa puluhan atau ratusan kali misalkan, membawa kepada Tuhan pergumulan-pergumulan mereka.
dan berharap Tuhan buka jalan tentunya. Namun ketika jawaban belum kunjung datang, mereka nggak sabaran, saudaraku. Sehingga akhirnya mereka tidak pernah mendapatkan janji Tuhan itu. Jadi penting sekali kesabaran. Ada sebuah cerita bagus, saudaraku. Cerita yang menguatkan iman kita. Satu hari, saudara, seorang spesialis kanker terkenal, saudaraku, bernama Dr. Mark, itu diundang ke sebuah konferensi di luar kota untuk menerima penghargaan di bidang riset medis. Nah, saat terbang ke tempat tujuan, tiba-tiba pesawatnya mengalami gangguan teknis, saudara, dan mendarat darurat, akhirnya di kota terdekat. Nah, khawatir terlambat, maka akhirnya dia menyewa mobil. Namun tiba-tiba badai itu menghadang dia, dan ia malah tersesat, saudaraku. Setelah beberapa lama, ia melihat satu-satunya rumah penduduk di sepanjang perjalanannya, saudaraku. Jadi dia tersesat ke tempat terpencil, saudara-saudara. Wanita pemilik rumah itu pun mengizinkannya untuk masuk dan berlindung di rumahnya. Wanita itu memberinya makanan dan teh panas karena dia kedinginan. Selama beristirahat, ia melihat, saudaraku, wanita itu terus berdoa. Sambil menangis, terus berdoa. Di samping tubuh anaknya, saudaraku, yang masih kecil terbaring lemah karena dia sakit ternyata. Lalu wanita itu berkata kepada Dr. Mark bahwa anaknya ini menderita sakit kanker yang langka. Dan hanya satu dokter yang dapat mengobatinya, yaitu Dr. Mark, kata dia. Namun wanita itu nggak mampu membayar dokter itu. Dan lagi ia tinggal di kota yang sangat jauh dari dokter itu. Wanita itu mengatakan bahwa ia terus-menerus berdoa. Tidak jemu-jemunya dia berdoa. Dan sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doanya. Tetapi ia percaya. Dia percaya satu hari Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Apa yang terjadi, saudaraku, Dr. Mark itu terkejut sekali. Dia nggak bisa berkata apa-apa. Dia kemudian meneteskan air mata. Dan kemudian dia baru bisa ngomong, saudaraku, setelah itu. Dan dia berkata, "Bu, saya ini Dr. Mark. Dan saya siap menolong ibu." Dan malam itu Tuhan menjawab doa wanita itu dengan caranya yang ajaib. Tuhan sendiri yang mengantarkan Dr. Mark ke rumahnya, saudara-saudara. Haleluya. Jadi percayalah kepada Tuhan, saudaraku. Percayalah kepada pengaturan waktu Tuhan yang sempurna. Dia tidak pernah terlambat, saudaraku. Tidak pernah terlambat. Tetapi juga memang dia tidak pernah tergesa-gesa. Saya beritahu dia spesialis pembuat mujizat. Dan mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Tuhan membuat segala sesuatu pada waktunya. Indah pada waktunya, saudara-saudara. Dan saya juga mau cerita tentang Yusuf, saudaraku. Supaya makin menguatkan iman kita dengan cerita ini, saudara-saudara, ya. Di dalam penjara kita tahu, ya, Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Juru minuman akan dibebaskan dan juru roti akan dihukum. Lalu Yusuf berpesan kepada juru minuman agar mengingatnya jika juru minuman itu sudah bebas dan memberitahukan kepada Firaun. Tetapi ternyata juru minuman itu, saudaraku, lupa. Dia melupakan Yusuf, saudaraku. Dan sehingga Yusuf harus mendekam di penjara selama 2 tahun. Ya, bisa saja Yusuf kecewa kepada orang, atau kecewa kepada keadaan, atau kecewa bahkan kepada Tuhan. Tetapi itu dia tidak lakukan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Yusuf punya iman yang kuat, saudaraku. Dan juga dia punya kesabaran. Dua-dua dia punya. Untuk menantikan janji Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan akhirnya ia dibebaskan. Bahkan diangkat oleh Firaun, saudaraku, menjadi penguasa Mesir. Perhatikan, saudaraku. Jika misalkan Yusuf bertemu Firaun lebih awal, maka yang terjadi barangkali ia hanya dibebaskan. Dan setelah itu menjadi orang biasa.
Karena pada waktu itu Firaun tidak mempunyai kebutuhan khusus kepada Yusuf. Tetapi 2 tahun kemudian, saudaraku, Firaun punya kebutuhan khusus kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Haleluya, Tuhan mengaturnya sedemikian sempurna, saudara-saudara. Setelah Yusuf berhasil menafsirkan mimpinya, maka Firaun memberikan Yusuf kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan dia berkata, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Puji Tuhan, kita belajar sesuatu yang indah, bukan, saudaraku? Untuk memperoleh janji dan rencana Tuhan diperlukan iman dan juga kesabaran. Dua-duanya perlu. Nah, hari ini saya mau mengajak saudaraku belajar sesuatu. Sebenarnya apa sih kesabaran itu menurut Alkitab? Nah, perhatikan, kesabaran yang Alkitabiah itu adalah kesabaran yang aktif, bukan pasif. Supaya kita nggak salah, saudaraku. Kesabaran yang aktif, bukan yang pasif. Artinya bukan sekedar sikap pasrah. Orang Kristen tidak diajar untuk pasrah. Ya, sabar bukan sabar yang pasrah, tapi sabar yang aktif, saudaraku. Kesabaran Alkitabiah itu mengandung pengharapan yang pasti. Makanya kita, saudaraku, dalam menantikan janji Tuhan harus gembira, harus penuh sukacita. Karena ada pengharapan yang sifatnya pasti, saudaraku. Haleluya. Nah, firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5. Ya, saudara nanti baca Yakobus pasal 5. Itu memberikan contoh bagaimana seorang petani, petani itu sabar menantikan hasilnya. Ia yakin suatu hari, saudaraku, dia akan menuai, istilahnya dia akan panen akan apa yang dia tabur, saudaraku. Dia yakin sekali, tetapi tentu juga dia perlu menunggu hasil itu. Tetapi dia menunggunya tidak pasif. Dia menunggunya secara aktif, saudaraku. Artinya, setelah ia menanam benih, maka ia mengairinya. Ia menjaganya supaya jangan sampai sinar matahari terlalu banyak. Ia juga mengatur pemberian air supaya jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ia menjaga dari serangan hama tanaman itu. Jadi aktif, saudaraku, bukan pasif. Nah, apabila sampai hari ini Tuhan belum juga menggenapi janjinya, saya mau katakan jangan kecewa. Kita jangan putus asa, saudara. Mari saya ajak kita bersabar menantikan janjinya Tuhan itu. Dan sambil kita menantikan, kita tidak pasif. Kita taat terus melakukan kehendaknya selangkah demi selangkah. Apa yang dia katakan kepada kita, kita taati, saudara-saudara. Dan terakhir, perhatikan, saudaraku, kata-kata terakhir saya sebelum kita berdoa. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah online hari ini, yang barangkali memang saudaraku sedang menantikan janji Tuhan. Apa pergumulan saudara? Apa yang sedang engkau nantikan? Dengarkan perkataan ini, saudaraku. Di tengah pandemi ini, dalam nama Tuhan Yesus, saudara jangan menyerah. Saudara jangan putus asa. Saudara jangan tawar hati. Mungkin saja, saudaraku, sebenarnya saat ini, sekarang ini, engkau sudah berada pada putaran terakhir. Dari 7 kali putaran di hari terakhir yang harus dilakukan bangsa Israel ketika merobohkan Yeriko. Putaran terakhir. Jadi artinya tinggal sedikit lagi engkau akan menerima janji yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena itu nantikanlah dengan gembira, dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Karena Tuhan yang kita puji dan sembah itu adalah Tuhan penggenap janji yang tidak pernah gagal dalam janjinya. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang janji Tuhan yang indah. Dan Engkau pembuat janji yang tidak pernah gagal. Sepanjang kami mengikut Tuhan dengan benar, kami hidup benar, kami hidup takut akan Tuhan, kami hidup taat kepada Tuhan,
Maka janji-Mu ya dan amin. Kami diajar oleh firman-Mu Tuhan. Kami menantikan janji seperti menantikan terbitnya matahari. Artinya kami tidak boleh cepat-cepat memaksa Tuhan untuk cepat-cepat menerima janji itu, karena matahari ada waktu tertentu untuk terbit. Tetapi juga kami diajar Tuhan hari ini bahwa sebagaimana matahari pasti terbit dan matahari selalu terbit Tuhan, demikian juga kami percaya bahwa janji-Mu itu pasti nyata. Pasti kami akan dapatkan. Pasti kami akan peroleh pada waktunya Tuhan. Dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini kami mau mempersiapkan hati kami, diri kami untuk terima perjamuan kudus. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami supaya kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memuji dan menyembah bersama-sama sambil kita mempersiapkan roti dan anggur untuk menerima perjamuan kudus. Hanya Kau Yesus, penyelamat kami ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Setiap hari kami mau memuji keajaiban kasih-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang seperti ada padamu ya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
Ya, puji Tuhan saudara. Apakah semua sudah siap? Mari kita angkat tangan yang memegang roti dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara, kita angkat di tangan kanan kita cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan kita. Saya ajak kita bersyukur pada hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang indah. Dan Engkau pemberi janji yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa di tengah pandemi ini kami tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami disertai oleh Tuhan. Berkati Tuhan gereja-Mu, GKS Sudirman. Berkati Tuhan dan pelihara mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Berkati Ibu Gembala Seliana Sorongan, Bapak Wakil Gembala Yoldi Tuyu dengan keluarga mereka masing-masing. Berkati semua diaken dengan keluarganya. Berkati jemaat. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas gereja-Mu ini Tuhan. Dan hari ini hamba mendoakan kepada mereka yang sedang sakit, Tuhan menjamah oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus, maka hamba percaya bahwa kesembuhan terjadi. Demikian juga Tuhan bagi mereka yang sedang dalam pergumulan, termasuk juga pergumulan ekonomi di tengah pandemi ini. Tuhan menjamah mereka dan Tuhan buka jalan pada waktunya. Terima kasih. Kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami siang hari ini, di mana kami masih Engkau berikan kesehatan serta kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau pada siang hari ini. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Pada siang hari ini kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Bunadi Subakta. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kami selama ini Tuhan. Engkau beri ucapan yang baru setiap hari dalam kehidupan Pak Bunadi. Berkati pelayanannya sehingga dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu ini menjadi berkat buat semua orang. Berkati juga Ibu Elizabeth dan anak-anak sehingga melalui keluarga ini nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Dan kami juga mengucap syukur atas perjamuan yang sudah kami terima. Oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami diselamatkan. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Ibu Seli dan Pak Yan, juga wakil gembala kami Bapak Yoli Tuyu, serta anak-anak mereka dan keluarga mereka Tuhan. Kiranya Engkau terus berikan kesehatan, urapan serta hikmat yang baru dalam kehidupan gembala dan wakil gembala kami ini. Sehingga pelayanan dan kehidupan mereka menjadi berkat buat semua orang. Dan mereka tetap setia melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk seluruh diakan beserta pengerja yang turut ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Beserta keluarganya juga Tuhan. Kiranya Engkau berkati pelayanan mereka semua. Dan kiranya sukacita dan damai sejahtera
serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan mereka sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi problem dalam hidup mereka pada saat ini Tuhan. Biarlah ada penyertaan dan perlindungan serta pertolongan yang daripada-Mu dalam setiap permasalahan umat-Mu ini Tuhan. Sehingga sukacita dan damai sejahtera dapat mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Sehingga ucapan syukur selalu mereka naikkan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami pemimpin yang takut akan Tuhan. Serta pemimpin bagi bangsa ini Tuhan. Sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Walaupun banyak hal yang tidak baik kami dengar di bangsa kami, tapi kami percaya bahwa bangsa kami, bangsa Indonesia, ada dalam rencana dan kedaulatan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati, kita membuka tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati Tuhan, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.